Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa channel Laskar Mataram Raya, pada kesempatan ini Mbah Ukit mau mengeluarkan sebuah statement. Mbah Ukit kemarin safari mulai dari Karanganyar, Boyolali, Sragen, Sukoharjo, bergerak meluncur ke Banyumas, bergerak lagi ke Jawa Timur. Rencana kami mau ke Gresik, tapi karena ada perjuangan yang Mbah Ukit rasa lebih urgen, karena di Gresik Mbah Ukit pikir sudah banyak teman-teman yang berada di sana, maka Mbah Ukit sowan salah seorang sesepuh dari pondok pesantren di Jombang, di wilayah Mojo Agung, Gayam, dan beliau adalah salah satu terah daripada Mbah Sulaiman yang masih saudaraan dengan Sayyid Zulfikar Basaiban. Kami koordinasi sama beliau untuk pergerakan ini bagaimana, rencana-rencana ini bagaimana, perjuangan ini. Kami mohon doa kepada beliau, dan ke beliau akan kami jadikan pintu masuk untuk wilayah Jawa Timur, karena beliau adalah salah satu tokoh sepuh di Jawa Timur yang mungkin beliau selama ini adalah tidak pernah beliau menonjolkan diri, tapi karena pergerakan ini beliau turun gunung menyemangati perjuangan ini. Beliau adalah Kiai Haji Mas'ud Gayam, salah satu daripada terah Mbah Sulaiman. Masih ada hubungan kerabat dengan Sidogiri, dengan Sayyid Zulfikar. Maka kami sowan beliau, dan setelah sowan beliau kami pun berkoordinasi dengan teman kami Laskar Raja Wali 9 di Surabaya. Karena apa? Kami ingin pergerakan ini kembali pada girohnya perjuangan seperti awal-awal kita berjuang. Jangan sampai perjuangan ini melenceng, dan jangan sampai perjuangan-perjuangan ini ada intrik-intrik yang tidak mesti terjadi di dalam perjuangan ini. Kita mesti kembali menyamakan persepsi perjuangan. Jangan sampai satu sama lain teman-teman dalam seperjuangan ini mementingkan ego masing-masing. Maka oleh karena itu kami kemarin koordinasi dengan Laskar Raja Wali 9 untuk kembali meneguhkan, mengingatkan daripada deklarasi yang pernah kita bikin, yaitu deklarasi Pengging yang disepakati oleh tokoh-tokoh dari pergerakan ini, yang di dalamnya adalah salah satunya untuk satu sama lain di antara Laskar dan siapa saja yang bergerak dalam satu misi ini selalu menyatukan, membangun erat, saling bahu-membahu untuk saling menguatkan dalam pergerakan ini, dan tidak boleh satu sama lain untuk saling roasting. Itu salah satunya. Maka kami kemarin tidak jadi ke Gresik, kami berhenti di Surabaya karena kami sangat merasa penting untuk mengadakan koordinasi lagi di antara para tokoh-tokoh perjuangan dari pergerakan Aliansi Bani Wali Songo yang pada awal mula kita dirikan. Kami koordinasi dengan Gus Harun, Panglima Laskar Raja Wali 9, dan kami tambah lagi koordinasi dengan salah satu sesepuh daripada Kiai Jawa Timur, yaitu panjenenganipun Kiai Haji Mas'ud yang masih terah daripada Mbah Sulaiman. Tapi setelah kami balik lagi ke Solo dan melihat apa yang terjadi di Gresik,
teman-teman menggelitik kami datang ke sini ini untuk membuat statement, juga untuk mengikuti pengajian. terutama Tapi yang pertama, yang paling penting bagi para muhibin. berceramah. Yang kita Sekali lagi kami ingatkan, tolong apa dan lain sebagainya. Yang gunakan akal sehat Anda, ini juga gunakan hati nurani Anda, dalam artian renungkan dalam keadaan kesendirian Anda. jangan Yang kalian bela itu siapa? menghina satu sama lain. Yang kalian musuhi itu siapa? Jadi soalnya setiap Yang kalian tolak itu siapa? ini dimanapun itu Dan yang kalian bela itu siapa? Apakah kalian tidak tahu yang sampean tolak, yang sampean kata-katai itu adalah salah satu daripada cucu muasis NU? Siapa yang tidak kenal dengan Mbah Abbas sebagai tokoh utama daripada peristiwa 10 November? Ini yang kalian lawan, anak bangsa pribumi, anak pribumi, anak seorang tokoh pribumi, keturunan Duriah pada perjuangan 10 November. Ini kalian lawan, kalian mau tolak. Sementara kalian, yang kalian bela itu siapa? Habaib. Habaib itu siapa? Dalam benak kalian sudah tercuci. Habaib itu Duriah Rasul. Ini itu kan yang ada dalam benak kalian. Tapi apakah kalian tidak tahu? Di dalam Al-Quran menuntut kalian hatu burhanakum in kuntum shodiqin. Apabila mereka mengaku, maka hatu burhanakum, datangkan hujahmu. Apakah kalian pernah bertanya itu? Ini masalah urusan syariat. Kami itu cinta benar sama Duriah Rasul. Justru karena kecintaan kami ini, kami ingin memastikan bahwa yang kami cinta itu benar-benar Duriah Rasul. Karena apa? Kami curiga. Masa iya sih Duriah Rasul berperilaku seperti itu? Suka mencaci maki ulama, mencaci maki negara ini, mencaci maki tokoh-tokoh daripada NU, mulai daripada Gus Dur, mulai daripada Kiai Ma'ruf Amin, mulai Gus Yakut, semua tokoh-tokoh NU mereka lecehkan. Dan saya, tahu nggak kamu, saya ini mantan muhibin. Tiap hari majlis, tahu nggak majlis? Majlis sama habaib. Apa yang mereka bicarakan? Mereka dalam pembicaraannya selalu ngelek-elek NU, menjelek-jelekan ulama NU. Saya dengar dengan telinga saya sendiri bagaimana mereka mencaci maki Gus Dur, bagaimana saat Kiai Ma'ruf Amin mencalonkan diri menjadi presiden, bagaimana Gus Yakut, bagaimana saat Gus Muafik saat itu dicela. Saya dengar sendiri, saya berada di tengah majelis para habaib. Dan saya didoktrin untuk tidak NU-NU-an. Yang penting Ahlussunnah wal Jamaah. Saya itu mantan muhibin. Muhibin kelas 1. Tapi alhamdulillah, kami berpikir, masa iya sih seperti itu? Duriah Rasul, logikanya begini. Masa sih anak unta menggonggong? Masa iya sih anak kambing mengeong? Masa sih kalau mereka Duriah Rasul, keturunan Rasul, perilakunya seperti itu, kata-katanya kotor, suka gawir, suka provokasi, ngajak perang, menggunakan kalimat Allahu Akbar bukan untuk persatuan, untuk perjuangan, tapi untuk perang di antara anak bangsa. Mereka takbir untuk menghajar demo PBNU. Ingat nggak waktu itu? Mereka
hadir untuk mendemo Pak Jokowi. Pak Jokowi itu muslim, iman. Tahu nggak kalau sesama muslim dan iman itu saudara? Tahu nggak kalau saudara itu kaljasakti wahid, seperti tubuh yang satu? Tubuh yang satu kamu tidak tahu nggak falsafah tubuh yang satu? Tubuh yang satu itu tidak mesti sama. Semua mempunyai fungsi masing-masing. Ada kepala, ada hidung, ada mulut, ada mata, ada tangan, ada kaki, ada hati, ada darah. Semua pegang peran masing-masing. Jangan kau ajak sama semua seperti pemikiranmu. Coba, yang kau lawan itu adalah Duriyah Ba'bas. Dan kau tahu enggak? Yang kau tolak untuk tidak berbicara nasab itu adalah salah satu Duriyah Wali Songo yang kalian fitnah dengan sebutan Imad bin Sarman Dasmu. Itu pakailah akal sehat. Katanya kamu ini orang pribumi, kamu tawasul. Coba secara kalau tawasul, kamu mesti tawasul kepada leluhurmu. Kalau kamu mendoakan, doakan leluhurmu. Masa kamu mendoakan leluhur orang lain, mendoakan leluhur kepake mukodam, sementara leluhurmu sendiri Wali Songo yang menurunkan mbah-mbahmu sampai saat ini tidak kau hiraukan. Malah kami yang berjuang untuk menegakkan marwah Wali Songo kau tuduh sebagai penyebar kebencian. Benci apa? Kalian itu yang menyebarkan kebencian. Kalian otaknya sudah dicuci oleh majikan kalian. Ini untuk para muhibin. Yang kedua, saya gebas juga ini sama aparat. Sampean itu aparat. Meski tahu kan tugas aparat, baik itu polisi maupun TNI. Kalau polisi itu menjaga keamanan sivil. Kalau TNI menjaga teritorial. Coba bayangkan. Termasuk menjaga keamanan sejarah negara ini yang dibelokkan oleh oknum-oknum habaib, menjaga pahlawan-pahlawan ini yang namanya sudah dicantolkan sebagai klan Ba'alwi. Hei Bapak Polres, meskinya panjenengan itu berwawasan luas, tidak hanya menerima informasi dari satu jalur. Saya lihat kemarin panjenengan teleponan dengan salah seorang, siapa itu? Ali Badri, siapa itu? Anda panjenengan seolah-olah takutnya minta ampun sama itu. Giabah. Seolah-olah fungsi panjenengan sebagai seorang keamanan, pengaman semua rakyat terabaikan. Coba. Gus Abbas itu bergerak memperjuangkan bangsa ini, meninggalkan zona nyaman. Coba Pak Polres, kalau sampean tahu Gus Abbas sudah punya santri, kalau tidak karena jiwa perjuangannya, jiwa kecintaannya kepada negeri ini, mending enak di rumah, di pondok. Banyak orang yang sowan, seperti Habib itu, banyak orang yang sowan ngasih amplop. Tapi tidak dengan Gus Abbas, karena beliau adalah seorang duriyah daripada pejuang Indonesia ini. Abbas, masa panjenengan Polres tidak tahu siapa Gus Abbas untuk pejuang Nusantara ini? Malah sampean bela Ba'alwi. Ba'alwi itu siapa? Hah? Itu. Kami berjuang untuk negeri ini. Kalau panjenengan pengen tahu, ikutlah bersama kami. Kami tunjukkan mana makam-makam yang dipalsukan oleh mereka, mana sejarah yang dibelokkan oleh mereka.
Kalau panjenengan mau Bapak Kapolres, kami bersama kami, ayo kami tunjukkan. Kami Semarin di Nitian Jogja juga bersama Koramil dan Polres meluruskan makam yang dipalsukan. Dan Bapak polisi sama tentara yang di situ saya ajak masuk ke makam, wilayah makam itu. Beliau kaget karena di situ banyak makam yang dipalsukan. Coba kami yang berjuang di bidang ini sampai ancam-ancam, bahkan mau kalian tangkap ini. Kami tidak takut untuk dipenjara, bahkan nyawa pun kami tidak takut untuk hilang untuk negeri ini. Tapi sejarah akan mencatat semuanya. Panjenengan Bapak Kapolres, kalau tidak segera belajar lagi tentang sejarah negara Republik Indonesia ini, panjenengan dipermainkan oleh Pak Alwi. Panjenengan ingat, panjenengan akan malu. Catatan sejarah panjenengan akan dibaca oleh anak cucu panjenengan nanti sebagai pengkhianat negeri ini. Karena apa? Karena menghalangi orang-orang yang ingin meluruskan sejarah daripada Republik Indonesia ini, sejarah marwah leluhur daripada bangsa ini yang kami berjuang di dalamnya. Tapi panjenengan Bapak Polres menghalanginya, bahkan mengancam kami untuk memasukkan ke dalam penjara, ingin menangkapnya. Silakan tangkap. Kami tunggu nanti di persidangan, akan kami buka semua kepalsuan daripada nasabah Alwi, dan akan kami bongkar di pengadilan ini nanti siapapun yang terlibat di dalamnya, termasuk oknum-oknum yang membelanya, akan kami tulis di dalam sejarah Republik ini. Kami sama teman-teman sudah ingin menulis sejarah pergerakan ini, siapa yang menjadi pengkhianat dan siapa yang bergerak di dalam perjuangan ini. Nah, sekali lagi maaf Bapak Kapolres, mohon maaf. Kita sesama warga bangsa, kita saling menguatkan. Republik Indonesia ini milik kita bersama. Kami siap untuk menumpahkan darah untuk negeri ini, agar sejarahnya tidak dibelokkan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Kalau Bapak Kapolres ingin kami bisa menderek panjenengan untuk keliling Indonesia, apakah benar yang kami katakan? Mereka membelokkan sejarah, memasukkan makam-makam, mengklaim. Bahkan Profesor Mahfud MD sudah turun, Romai Rama sudah turun. Masa panjenengan katanya di dalam, kemarin panjenengan juga lihat di HP. Tapi bagaimana reaksi panjenengan? Kalian lagi maaf Bapak Kapolres, kita saling mengingatkan. Kalau panjenengan mau menangkap dia Imat, kalau panjenengan mau menangkap Gus Abbas, tangkap kami semua. Kami di belakang beliau-beliau, pasukan saya, Bahukit, Harto Tiprojo, Raden Ngabei, Raden Mas Ngabei Ukit Harto Tiprojo, siap untuk mengorbankan jiwa dan raga ini untuk negeri ini. Tidak takut kalau hanya penjara, nyawa pun kami serahkan untuk negeri ini. Itu kami, dan kami juga didukung, maaf kami sebut saja, Bapak Jenderal Nur Wahid juga berada dalam perjuangan ini. Maaf Bapak Jenderal Nur Wahid, bukan rahasia lagi panjenengan dalam perjuangan ini, karena medsos sudah mengangkat panjenengan dalam masuk dalam pergerakan ini. Dan kami juga punya rekan-rekan TNI aktif yang ikut dalam perjuangan ini. Dan kami juga punya rekan-rekan mantan-mantan raider Kostrad yang ada di belakang kami ikut perjuangan ini. Kami tidak sebutkan namanya. Mereka bukan orang bain-bain juga. Ya, demikian Pak Kapolres. Mohon maaf, kita saling mengingatkan, kita jaga Republik ini bersama, agar apa, marwah negeri ini tidak dipermainkan oleh oknum-oknum. Sekali lagi, oknum siapa saja,
bukan hanya habaib, siapa saja yang ingin mendegradasi, menurunkan dari marwah republik ini, main-main dengan republik ini, kami Laskar Mataram Raya, Aliansi Laskar Bani Wali Songo, siap untuk mentumpahkan darah sebagai rabuk untuk Republik Indonesia ini. Agi salam, maafkan kami orang kampung, maafkan kami anak negeri yang jeli, gelora jiwa perjuangan kami, menuntut kami untuk berbicara hal ini. Dan apabila ada kata-kata yang kasar tidak berkenan, mohon maafkan kami. Mohon maafkan kami. Kami menganggap Bapak Kapolres saudara kami, sama-sama saling mengingatkan, sama-sama saling membau untuk Republik Indonesia ini. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.